Pemirsa, seorang petugas keamanan di Kota Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas terkapar bersimbah darah. Korban yang saat itu sedang bertugas memergoki seorang pencuri yang hendak menggasak barang di sebuah toko kamera. Bagaimana cerita selengkapnya? Berikut liputan mendalam tim menyingkap tabir dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Ada 15 langkah lah dari pos eksekusi di situ. Dari pukul pertama tersungkur dan tidak sadar. Korban itu posisinya terlentang tidur. Terus saya deketin, ada cairan hitam. Ternyata itu darah. Stop. Aman. Pada saat sudah kita mau eksekusi, dia pas keluar, mau meninggalkan rumah. Pagi itu, sekitaran Jalan Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat. Saat ditemukan, mayat pria ini bersimbah darah di halaman komplek Ruko X Jonas Foto. Pria bernasib nahas ini diyakini sebagai korban pembunuhan. Korban dikenali bernama Supriyono, penjaga malam kompleks Ruko X Jonas Foto yang tinggal di Jalan Lempong Sari 1, Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang. Mayat Supriyono pertama kali ditemukan oleh Tugio, temannya. Saat itu, Tugio hendak mengambil barang yang dititipkan kepada korban. Waktu itu, saya tuh mau ngambil barang lewat situ. Saya merasa curiga, kok korban kok nggak ada di lokasi. Terus saya lihat ke atas, kok plafonnya jebol. Pikiran saya cuma satu, ini pasti kemalingan. Terus saya lihat dari kejauhan, korban itu posisinya terlentang tidur. Terus saya samperin lebih dekat, saya pikir masih tidur. Nah, terus saya deketin, itu ada cairan hitam pekat gitu. Saya pikir itu kopi. Terus saya deketin dari dekat lagi, ternyata itu darah. Polisi bergerak cepat. Sejumlah informasi dikumpulkan, termasuk barang bukti yang ada di sekitar lokasi penemuan mayat. Awalnya mau ngelas rolling door itu, karena di sini ada bekas. Oh, ini ya? Berarti di sini ada bekas seperti las-lasan begitu. Tapi karena dia tidak berhasil ngelas, jadi dia mencari jalan lain. Dari sini si pelaku itu ngambil bangku ini, ya. Sendirian dia bawa ke sini. Dibawa ke sini, disandarkan. Dia bawa ke sini, terus disandarkan, digunakan si pelaku untuk di tangga. Oh, jadi masuknya lewat itu? Iya. Dari jebolan internet yang di dekat kamar mandi tadi, tembus ke sini. Kemudian jebol yang di sini. Jadi berarti langsung lompat ke atas ini? Iya, di sini turun. Barang apa aja mas yang di sini yang diambil? Yang diambil itu berbagai macam peralatan kamera. Jadi mulai dari kameranya, terus ada tele, terus tas. Tapi barang bukti itu belum sempat dikemanakan, memang disimpan sama yang bersangkutan di rumahnya kayak misalkan. Dari hasil visum, ternyata ditemukan sejumlah luka bekas hantaman benda tumpul di kepala serta sayatan benda tajam. Melintas rumah target diperkirakan mau keluar mengendari Supra X. Monitor mas, terduga pelaku baru keluar dari rumahnya pakai SPM Supra X warna merah plat AAD. Jenengan langsung nengar mas, aku tak suka burine mas.
Target sementara kami buntuti menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna merah. Tak butuh waktu lama, aparat kepolisian daerah Jawa Tengah yang menangani kasus ini meringkus seorang pria di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Parkir kiri, parkir kiri. Kiri. Mantap. Betul. Cekat. Weh, aman ke? Stop. Lupa pakai mobil. Ia disergap tak jauh dari rumahnya di Dusun Dakah RT 02 RW 06, Kecamatan Karangsambung, Kebumen. Langsung. Polsek. Jalan. Yuk. Ayo. Rismantoro, pemuda berusia 24 tahun ini, nekat melakukan aksinya karena kepergok oleh korban saat hendak mencuri di salah satu toko kamera. Tersangka sempat beralasan kepada korban hendak beristirahat di sekitar komplek ruko karena kemalaman. Korban kemudian meminta KTP pelaku dan mengirimnya ke grup WhatsApp security. Pada saat itu adalah sedikit ancaman dari Pak Satpam ini, yaitu menyampaikan begini. Kalau sampean ini memasuki pekarangan seperti ini, ya bisa saya laporkan Pak Polisi. Nggak benar ini proses sampean ini. Mana KTP? Saya foto dulu. Mungkin menunggu lengahnya Satpam ini kan. Akhirnya dia sempat pamit ke bawah, akhirnya membeli makan, tapi pamit ke bawah ini mencari batu. Batu itu ditaruh di tas, dia minta tolong ke Pak Satpam, Pak, iya Pak, saya mau pulang. Tapi saya mau kamar mandi dulu, sakit perut saya Pak. Pada saat nganter ke kamar mandi ini, dipukullah Satpam. Menggunakan batu yang barusan diambil tadi. Ya, kena di bagian belakang, dipukul 3 kali, jatuh. Sebenarnya apa yang menjadi alasan pelaku sampai tega menghabisi nyawa korban? Polisi berhasil mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan seorang petugas keamanan di Kota Semarang beberapa waktu lalu. Pelaku diringkus di sekitar tempat tinggalnya di Kebumen, Jawa Tengah ketika hendak melarikan diri. Ada 15 langkah lah dari pos eksekusi di situ. Dari pukul pertama tersungkur dan tidak sadar. Korban itu posisinya terlentang tidur. Terus saya deketin, ada cairan hitam. Ternyata itu darah. Stop. Weh, aman ke? Pada saat sudah kita mau eksekusi, dia pas keluar, mau meninggalkan rumah. Parkir kiri. Mantap. Pria bernama Rismantoro alias Cipling ini diringkus karena terlibat kasus pembunuhan seorang penjaga keamanan di komplek Ruko X Jonas Foto. Ia tak berkutik saat polisi menunjukkan bukti kuat atas keterlibatannya. Rismantoro alias Cipling kemudian digelandang ke Mapolda Jawa Tengah. Rismantoro pun sempat dibawa untuk menunjukkan lokasi di mana ia membuang barang bukti. Iya deh. Tempat berhenti dah. Sambil jalan. Kamu jalan pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, terus? Tangan kiri ambil HP nanti tak lempar. Mau lempar aku gini. Kamu naik motor, kamu buang gitu. Wih. Kilo, Pak. Oh, kilo. Sik. Pak. Aja mbok jupuk sik. Yo. Samsung ini. Ya Samsung emang, Pak. Ya kuwi handphone. Oke.
Rismantoro alias Cipling yang tercatat sebagai warga Dusun Dakah RT 02 RW 06 Kecamatan Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah ini ditetapkan sebagai tersangka. Rupanya sebelum beraksi, Rismantoro lebih dulu memetakan target toko yang akan digasaknya. Niatnya dia adalah untuk melakukan pencurian. Hal ini diketahui setelah adanya barang bukti yang kita amankan, yaitu alat las dan lain sebagainya, kemudian barang-barang untuk membongkar tralis itu sudah disiapkan, sehingga dia sebetulnya awal mulanya berniat mencuri. Kemudian karena di situ ada yang jaga, kemudian yang bersangkutan memukuli penjaganya sehingga penjaganya sampai meninggal. Dan inilah alat bukti yang diamankan polisi dalam kasus yang melibatkan Rismantoro alias Cipling. Di antaranya kiriman foto KTP dan foto diri yang dikirim korban ke grup WhatsApp. Yang akhirnya menjadi proses pengungkapan itu adalah diketemukannya teman korban. Teman korban ini menunjukkan kepada kita adanya kiriman foto seseorang yang dikirim jam 1 dini hari oleh korban. Jadi korban ini kan ada grup security-nya itu ada 4 orang. Rismantoro alias Cipling kini jadi pesakitan. Rupanya, toko kamera fokus Nusantara sudah 3 hari dipantau oleh Cipling sebelum ia beraksi. Gambar lokasi itu udah sampai Berapa hari kamu gambar lokasi itu? 3 harian. Itu pulang lagi istirahat, saya makan malam main daerah Semarang. Siangnya langsung situ lagi, gambar lagi dan situasi. Nyampe hari eksekusi malam Selasa. Dalam penyamarannya, Rismantoro alias Cipling bahkan sempat berpura-pura menjadi konsumen di toko yang menjadi targetnya. Sempat masuk ke toko itu atau enggak? Gambarnya sempat. Terus? Karyawan tanya-tanya kamera, spek, semuanya harga. Habis itu pas hari Senin jam 5 ke situ. Sampai jam 11 malam tiduran. Setelah pemantauan dirasa matang, Rismantoro alias Cipling pun kemudian beraksi. Aksinya dipergoki korban Supriyono yang malam itu mendapat tugas jaga. Cipling panik, Supriyono pun dihabisi. Ketiduran, datang security, bangun terus tanya-tanya nama, alamat, terus difoto KTP sama foto saya. Kenapa kok difoto? Katanya pelanggaran. Udah jam larut malam tiduran di lokasi tanpa izin. Saya alasan karena saya kemalaman. Saya datang dari Wonosobo mau beli kamera tapi kemalaman. Jadi saya nginep di situ. Akhirnya security dibawa saya ke posnya, lalu diancam akan dikasusin. Akhirnya saya kesal karena gak jadi ngerampok. Saya pukul pertama tersungkur dan tidak sadar. Atas perbuatannya ini, Rismantoro alias Cipling terancam hukuman berat. Pasal pada pelaku tentu saja kita melihat dari perbuatan hasil penyidikan kita mengarah kepada 365, kemudian 338 KUHP dan 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Istri Supriyono, petugas keamanan yang tewas di tangan pencuri, benar-benar terkejut ketika mendengar kabar suaminya tak bernyawa lagi. Di mata sang istri, Supriyono merupakan sosok suami yang bertanggung jawab kepada keluarga. Ada 15 langkah lah dari pos eksekusi di situ. Dari pukul pertama tersungkur dan tidak sadar. Korban itu posisinya terlentang tidur, terus saya deketin, ada
cairan hitam, ternyata itu darah. Pada saat sudah kita mau eksekusi, dia pas keluar, mau meninggalkan rumah. Suasana saat itu belum bisa dilupakan keluarga. Keluarga sama sekali tak menyangka kalau Supriyono yang sehari-hari bertugas sebagai petugas keamanan di Komplek Ruko X Jonas Foto Kota Semarang pergi dengan cara yang cukup tragis. Puji Rahayu, wanita ini yang paling kehilangan. Puji yang merupakan istri Supriyono benar-benar terpukul atas peristiwa ini. Di mata Puji, Supriyono merupakan suami dan bapak yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Puji pun berkisah saat pertama kali mendengar kabar suaminya tewas terbunuh. Ada yang menanyakan, mencari info rumah almarhum, cuman bilangnya nanya rumahnya Pak Supriyono itu di mana. Dan saya juga nanya balik, Supriyono mana? Karena di tempat saya ini yang atas nama Yono nggak cuma satu. Terus beliau mengatakan itu yang kerja di jadi satpam di Jonas Foto. Oh ya, saya bilang itu suami saya. Ada apa Pak? Saya gitu. Enggak, nanti dari pihak yang berwajib, yang berwenang mengutarakan semuanya. Saya masih bertanya-tanya karena ada apa suami saya membuat kesalahan, kenapa dicari pihak kepolisian kayak gitu. Saya masih terus bingung. Sempat berangkat kerja, sampai tempat kerja saya ditelepon lagi sama tetangga saya juga bahwa dapat kabar kalau suami saya ditemukan meninggal di tempat kerja dan penyebabnya itu karena dibunuh. Jam 7 pagi saya nelpon handphone suami saya, sudah nggak bisa. Itu harusnya dia online karena harus absen untuk pulang. Puji sama sekali tak melihat tanda-tanda aneh beberapa saat sebelum ditinggal sang suami. Almarhum sempat biasanya bersih-bersih kamar, semuanya diberesin, dan lebih sering akhir-akhir belakangan sebelum kejadian lebih banyak diam. Diamnya itu sekitar 3 hari sebelum kejadian. Tapi itu memang nggak biasa-biasanya Mas Supri itu diam, biasanya itu nggak biasa-biasa. Iya, memang orangnya memang agak tidak mau banyak bicara memang. Cuman kan itu juga nggak saya bikin ini nggak biasanya gitu, nggak, karena memang beliau itu lebih kadang nggak banyak bicara. Kini Puji hanya bisa pasrah dan berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Keluarga saya mengharapkan dihukum seberat-beratnya biar setimpal dengan apa yang dia perbuat. Tapi kalau saya pribadi menginginkan dia dihukum mati. Itu yang setimpal dengan keadaan suami saya. Itu aja. Kini
harapan Puji untuk menjaga Supriyono hingga masa tua pupus. Supriyono lebih dulu meninggalkannya di usia yang masih relatif muda. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya, apalagi seorang petugas keamanan. Bukan tak mungkin sewaktu-waktu kita akan bertemu dengan penjahat jalanan seperti yang terjadi pada Supriyono. Karenanya, kita harus tetap waspada. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.